Assalamualaikum teman-teman pejuang bahasa Jerman, willkommen zurück di channel Nisha Diary, dan selamat datang di episode bedah tuntas grammar A1. Hari ini kita akan belajar halaman 158. Di sini kita akan belajar tentang kata sifat yaitu adjektif. Adjektif itu artinya kata sifat ya teman-teman. Terus kita akan belajar juga pronomen atau kata ganti orang yang bisa berubah-ubah kata ganti orang pronomennya. Lalu kita belajar juga prepositionen, itu kata depan yang punya aturan sendiri. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, siapkan catatan kalian dan semoga hari ini materinya mudah dipahami. Oke, topik pertama yang akan kita bahas di sini adalah kata sifat atau adjektif ya di sini. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang kita pakai untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalkan murah, mahal, bagus, jelek, besar, kecil, dan lain-lain. Nah, di level A1 penggunaan kata sifat itu simple banget. Biasanya polanya itu dia munculnya setelah kata kerja. Setelah kata kerja sign atau to be. Jadi polanya tuh kayak gini. Polanya subjek plus sign itu to be-nya ya, plus kata sifat. Nah, yuk kita bedah contoh-contoh di tabel ini. Nah, di sini contohnya di situ yang pertama, di Wohnung ist teuer. Itu kan apartemen itu mahal artinya. Ini kan kalimatnya dasar ya, simple kan? Nah, yang kedua, di Wohnung ist nicht billig. Apartemen itu tidak murah. Di sini kita belajar cara menegasikan kata sifat. Caranya gampang, tinggal taruh kata nicht sebelum kata sifatnya. Nih yang ada nicht sebelum kata sifat. Jadinya nicht itu kan tidak, jadi tidak murah gitu ya. Terus yang ini contohnya di bawahnya, die Wohnung ist sehr teuer. Die Wohnung itu kan apartemen. Apartemen itu sangat mahal. Kalau mau bilang sangat, kita pakai kata sehr. Sehr itu sangat. Gitu. Lalu contohnya lagi di sini, die Wohnung ist zu teuer. Nah, kalau mau bilang terlalu, kita pakainya zu. Gitu. Oke, gampang banget kan? Ini dasar untuk mendeskripsikan apapun di sekitar kalian gitu ya, pakai adjektif dasar dalam A1 bahasa Jerman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang pronomen atau kata ganti orang. Oke, jadi pronomen itu kan kata ganti orang ya, seperti aku, kamu, dia, kami, dan lain-lain. Sama seperti kata benda, kata ganti ini juga berubah bentuk tergantung perannya di kalimat. Nominatif, akusatif, atau datif. Nah, tabel ini kalian harus dihafal. Atau ya benar-benar harus dihafal, atau kalian latih terus, berlatih sampai kalian ingat di luar kepala. Ini nggak bisa ditawar, jadi kalian harus mengingatnya gitu ya. Nah, kolom 1 itu nominatif. Seperti biasa, nominatif itu si pelaku atau subjek. Nah, ini bentuk dasar yang sudah kita ketahui ya, kayak ich, du, es, sie, wir, ihr, sie, gitu ya. Ini dipakai kalau orangnya jadi subjek yang melakukan pekerjaan. Ich lerne Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman. Ich di sini sebagai subjek. Gitu. Oke, kolom 2, akusatif ini si korban atau objek langsung OL gitu ya. Jadi objek yang kena langsung oleh kata kerja. Aku melihat dia. Aku melihat dia. Nah, dianya itu yang jadi objek langsung. Perubahannya lihat dari kata ich berubah menjadi kata mich. Lihat aku gitu. Lihat aku berarti sich mich. Aku cinta kamu. Ich liebe dich. Dich-nya. Terus in
Aku lihat dia cowok gitu ya. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Terus S tetap S, sie tetap sie, wir jadinya uns, ia jadi oi, sie tetap ya. Nah, hafalin perubahannya ini, yang ich, mich, dich gitu ya, in. Nah, kolom 3 di sini ada datif, yaitu si penerima atau objek tak langsung OTL. Ini dipakai kalau orangnya jadi penerima atau tujuan dari suatu aksi. Biasanya menjawab pertanyaan kepada siapa, untuk siapa gitu ya. Ich jadinya berubah jadi mir di sini. Terus du jadinya dir. Terus er jadinya im. Aku berbicara dengan dia cowok. Nih, kalau datif jadinya ich spreche mit im. Aku berbicara dengan dia, dianya cowok, im gitu. Karena ini datif. Terus sie di sini berubah jadi ia. S jadi im. Wir uns. Ia euch. Sie ihnen, ini juga sie ihnen. Tapi kalian lihat perbedaannya ya, ini huruf kapitalnya. Kalau si ini jangan sampai lupa gitu. Nah, oke. Nah, biasanya datif ini sering dipakai setelah kata kerja seperti helfen. Datif nih ya. Biasanya dipakai setelah kata kerja helfen, danken, gefallen, dan lainnya. Dan preposisi seperti mit dan aus gitu ya. Ini kan mit ya. Mit itu biasanya datif. Oke, sekarang ke bagian personal pronomen in Texten ya. Di sini kalian lihat contoh praktisnya biar kalimat kita nggak ngebosenin dan ngulang-ngulang namanya di situ. Di situ ada contohnya, das ist Frau Lang. Sie kommt aus Deutschland. Sie wohnt in Frankfurt. Nah, setelah menyebut kata Frau Lang di sini berubah jadi sie karena dia perempuan. Gitu. Nah, jadi biar nggak menyebutkan nama Frau Lang terus-menerus, jadi pakainya si karena merujuk ke si Frau Lang. Seperti itu, teman-teman. Terus yang ini juga sama. Das ist Jan. Er kommt aus Frankfurt. Er wohnt in Zurich. E-nya, ini menunjukkan si kepada Yan. R-nya ini juga menunjukkan kepada si Yan. Jadi, itulah gunanya personal pronomen di dalam teks. Jadi, supaya tidak terus-menerus mengulang nama di teksnya gitu. Ada satu kata lagi nih spesial, kata ganti spesial, yaitu man. Man itu artinya seseorang atau orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya. Pada umumnya. Atau kita dalam artian umum. Dipakai kalau kita ngomongin sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja tanpa menunjuk subjek spesifik gitu. Jadi man selalu dianggap orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya dikonjugasi sama seperti untuk er, sie, es. Di sini kan disebutkan kan kata ketiga tunggal. Jadi dikonjugasikannya tuh kayak er, sie, es. Contohnya di situ, man kann in der Altstadt spazieren gehen. Terus in Basel kann man sehr viel machen. Di Basel orang-orang bisa melakukan banyak hal. Contoh lainnya, man kann hier gut essen. Orang-orang bisa makan enak di sini, seperti itu. Nah, sekarang di bagian prepositionen, yaitu kata depan ya teman-teman. Kata depan itu apa? Nah, ini topik terakhir kita alias kata depan. Jadi, beberapa kata depan itu seperti bos preman dalam bahasa Jerman. Mereka punya aturan sendiri dan memaksa kata benda atau kata ganti setelahnya untuk tunduk pada kasus tertentu. Nah, di A1 ini kita wajib hafalin ini ya, bentuk yang ini dulu nih. Yang pertama, for plus akusatif, yaitu kata for yang di sini berarti kan artinya untuk atau bagi ya.
untuk atau bagi. Nah, ini adalah bos gengnya akusatif. Artinya apa teman-teman? Artinya apapun yang datang setelah kata for ini biasanya wajib ya, wajib dalam bentuk akusatif. Karena di sini di level A1 kita belajarnya ini. For wajib akusatif gitu ya. Contohnya di situ ya. For when is das Wasser gitu kan. Terus dijawabnya das Wasser is for in oder for den Hund. In adalah bentuk akusatif dari gitu ya. Kita lihat di sini. In itu dari gitu. Terus das Wasser is for den Hund. Den Hund air ini untuk anjing itu. Der Hund berubah den Hund ya ini tuh berasal dari kata der Hund. Der Hund berubah jadi den Hund karena akusatif, karena maskulin der gitu. Nah, sekarang kita belajar juga mit plus datif. Kata mit itu kan artinya dengan atau bersama. Nah, ini bos geng datif. Artinya apa teman-teman? Artinya apapun yang datang setelah kata kerja mit gitu ya, itu wajib datif. Contoh di situ, mit wem fährt Laura, dengan siapa Laura mengemudi gitu ya, berkendara. Sie fährt mit mir. Nah, dia pergi dengan saya gitu kan. Si mir itu Mia gitu ya, adalah bentuk datif dari kata ich. Terus sie fährt mit einem Freund und einer Freundin. Nah, dia pergi dengan seorang teman cowok gitu ya. Yang ini cowok, teman cowok. Ini teman cewek, seorang teman cewek gitu. Ein Freund berubah jadi einem Freund karena datif gitu. Nah, hafalin dua pasangan ini. For plus akusatif, mit-nya plus datif. Ini bakal jadi penting banget di A1 karena kita yang dipelajari A1 itu ini dulu. Selesai, kita berhasil udah membahas grammar dari A1 hari ini. Jadi rekap materi hari ini kita udah belajar adjektif ya teman-teman. Adjektif, terus kita udah belajar pronomen, nih wajib dihafal nih. Terus kita udah belajar juga personal pronomen in text, terus kata ganti man, terus kita belajar prepositionen, for plus akusatif, mit plus datif. Aku harap seri bedah tuntas grammar hari ini benar-benar membantu kalian untuk punya fondasi yang kuat dalam bahasa Jerman. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah belajar hari ini. Jangan lupa like, komentar, dan komentar kalian itu semua yang bikin aku semangat bikin video. Jangan berhenti belajar, teruslah berlatih ya teman-teman, dan jangan takut salah. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ya. Vielen herzlichen Dank für alles. Ihr seid die Besten. Terima kasih banyak untuk segalanya. Kalian yang terbaik. Tschüss.